Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa Sultan TV, senang sekali kita berjumpa kembali dengan Anda dalam Berita Sultan di edisi Senin 28 Agustus 2023. Kita nanti akan membahas tema yang sangat menarik di hari ini terkait dengan kesiapsiagaan hadapi El Nino dan juga mitigasi bencana di Provinsi Banten. Berita selengkapnya. Ya, pemirsa Sultan TV, berdasarkan informasi resmi dari BMKG, memprediksi puncak fenomena iklim El Nino akan memicu cuaca panas ekstrim di Indonesia pada Agustus hingga Oktober 2023 dan akan berlanjut hingga awal 2024. Di Indonesia secara umum, dampak dari El Nino adalah kondisi kering dan berkurangnya curah hujan. Hal ini dapat memicu kebakaran hutan dan juga lahan karhutla serta kekeringan. Lalu bagaimana persiapan BPBD Provinsi Banten dalam menghadapi dampak El Nino khususnya di Provinsi Banten? Dan apa yang dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi kekeringan ekstrim ya khususnya di Provinsi Banten ini? Dan pemirsa, senang sekali di siang hari ini telah hadir narasumber kita di Studio Sultan TV, Bapak Nana Surena STMSI selaku Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Wah, terima kasih banyak Bapak sudah mau hadir di Studio Sultan TV. Alhamdulillah. Terima kasih atas undangannya juga. Baik, mungkin kita akan ceritakan dulu kepada pemirsa juga Pak, terkait dengan mungkin tupoksi terlebih dahulu ya untuk BPD di Provinsi Banten ini seperti apa, dan kemudian juga sinergitas yang dibangun oleh BPD Provinsi Banten dengan 8 kabupaten kota yang ada. Seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Selamat siang pemirsa. Jadi pertama kalau berbicara tupoksi, jadi BPBD itu ada tugas pokoknya koordinasi, komando, kemudian juga pelaksanaan di lapangan. Jadi terkait dengan El Nino di Provinsi Banten, secara umum memang apa yang disampaikan oleh BMKG tadi terjadi dan sudah kita alami di Banten ini. Walaupun di Banten ini kategorinya kategori El Nino lemah sampai moderat lah, tidak tinggi lah gitu ya, pertengahan sampai bawah. Nah, kemudian juga kita apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, Pak PJ Gubernur sudah melakukan langkah-langkah. Kita sudah menyiapkan rencana aksi. Rencana aksi artinya bahwa di Provinsi Banten ini sudah kita siapkan instansi mana dan berbuat apa. Jadi tadi kan ada kekeringan lahan, ada kekurangan air bersih, ada juga potensi kebakaran hutan dan lahan. Ya. Nah, ini instansi teknis terkait, stakeholder terkait nanti punya peran masing-masing. Sehingga tadi apa yang kita khawatirkan itu tidak terjadi, paling tidak bisa diminimalisir. Oke, artinya sinergitas sudah dibangun tadi, Ya. komunikasi antar lembaga juga ini sudah terbangun dan juga sudah merencanakan tadi aksi-aksi ya untuk menangani dan juga menanggulangi terkait dengan El Nino. Kalau dari 8 kabupaten kota sendiri Pak Kepala, mana yang kemudian paling rawan terjadinya El Nino tadi, dari tingkat yang rendah hingga ke moderat tadi? Ya, dari kondisi sampai hari ini, berdasarkan hasil koordinasi dengan BPBD Kabupaten Kota dan juga data-data teknis di lapangan yang dirasakan mulai darurat, ini dibuktikan dengan adanya status darurat bencana yang dikeluarkan oleh BPBD Kabupaten Lebak. Ya, karena hampir di 27 kecamatan itu sudah terdampak kekurangan air bersih, ya, kekurangan air bersih. Juga
sudah mulai terdata terjadinya kekeringan lahan, terutama pertanian. Oke. Di kabupaten kota yang lain juga sama. Ya. Kalau untuk Pandeglang sudah juga ada, Cilegon juga ada yang mengalami kekeringan. Kemudian Kota Serang kita sama-sama tahu, kita sudah melakukan itu sama-sama. Kabupaten Serang juga ada, Kabupaten Tangerang ada. Nah, yang Tangsel dengan Kota Tangerang, alhamdulillah kemarin berkat surat yang disampaikan oleh Pak Gubernur ke BNPB untuk permohonan modifikasi cuaca, itu sudah dilakukan sejak tanggal 24 Agustus sampai kemarin 27 Agustus itu dilakukan teknologi modifikasi cuaca. Dan hasilnya di Lebak sudah terjadi hujan, kemudian juga di Tangerang juga sudah terjadi hujan, dan di Merak hari ini juga pagi tadi ada hujan walaupun hanya sedikit. Artinya keberhasilan dari teknologi modifikasi ini juga ada gitu ya. Seperti itu. Oke, ini menjadi salah satu langkah yang lumayan cukup gercep ya Pak Kepala ya ini untuk menangani El Nino. Kalau di Kota Serang sendiri kemarin malam juga hujan, dan hari ini pemirsa bahwa diinformasikan sekitaran Kota Serang juga ini nampak mendung dan mudah-mudahan akan turun hujan juga ya Pak Kepala ya. Okay. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Apa yang kemudian Pak yang harus kita khawatirkan dan juga harus kita persiapkan nih terkait dengan El Nino? Mungkin salah satunya tadi adalah minimnya akses air bersih. Nah, mungkin selain itu adakah lagi kemudian penyerta-penyerta lain yang kemudian ini bisa meresahkan masyarakat Banten? Jadi kalau di kaitannya dengan kekurangan air bersih, ya. Nah, ini kita sudah koordinasi dengan BPBD kabupaten kota terkait. Nanti kalau ada yang kekurangan, kita suplai. Ini juga sudah kita buktikan setelah kita melakukan apel siaga kekeringan yang diinisiasi oleh Polda Banten. Kita langsung bergerak ke lokasi sama-sama. Jadi bukan hanya BPBD, semua instansi terkait lainnya, termasuk BPBD kabupaten kota, relawan ya, PMI juga sudah bergerak melakukan suplai air bersih ke masyarakat. Gitu. Oke, kalau tadi Pak Kepala sampaikan bahwa El Nino yang ada di Provinsi Banten ini masih kategori rendah hingga moderat ya Pak, artinya memang ini tidak perlu yang begitu khawatir ya untuk masyarakat ya. Apa yang kemudian bisa dipersiapkan juga Pak oleh masyarakat selain tadi pemerintah juga sudah melakukan kesiapsiagaannya sendiri, masyarakat harus seperti apa? Saya kira apa yang sudah disampaikan, himbauan-himbauan dari semua instansi terkait ya, baik pusat maupun di daerah, bahwa kita pada saat terjadi hujan ya kita manfaatkan, lakukan panen hujan. Seperti kemarin sudah dilakukan modifikasi teknologi cuaca, ada hujan ya ditampung sebagai bahan air baku dan juga air bersih ya, seperti itu. Nah, kemudian juga bisa dilakukan penghematan air bersih, itu bukan berarti tidak sama sekali menggunakan, tetapi melakukan penghematan ya. Gitu. Kalau yang terkait dengan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, alhamdulillah di Provinsi Banten ini karena relatif aman dibandingkan luar Jawa, jadi belum mudah-mudahan tidak terjadi. Hanya kalau ada kebakaran seperti yang di Tangerang itu karena memang ada yang membakar sampah gitu ya, kemudian terjadi meluas mungkin karena kering gitu. Dan juga untuk mengairi sawah yang kekeringan ini sudah dilakukan antisipasi oleh Dinas Pertanian Provinsi Banten juga bersama-sama dengan dinas terkait di kabupaten kota. Oke, baik. Ini lebih bijak menggunakan air ya Pak ya, ketika mandi, kemudian juga mencuci dan lain-lain. Ini harus lebih bijak. Kalau tadi juga harus menghemat, bukan berarti tidak sama sekali tidak menggunakan ya, tapi tetap menggunakan tapi berhemat begitu. Nah, Pak Kepala, kemarin Pak PJ juga ini melakukan ekspedisi birokrasi berdampak ya. Mungkin Pak Kepala juga ada di sana membersamai juga. Apakah ini juga menjadi salah satu concern juga oleh Pak PJ Gubernur juga ini membahas soal El Nino yang mungkin saat ini tengah kita rasakan ya, seperti apa Pak? Ya, secara umum
ekspedisi berdampak yang dilakukan oleh Pak Gubernur itu ya, artinya bukan hanya membahas salah satu permasalahan Ya. yang ada saat ini dampak misalnya El Nino, tapi itu semua ya, semua terkait dengan program baik itu infrastruktur, kemudian pengurangan stunting, dan juga yang lainnya tentunya ya, program-program sosial yang lainnya. Ini kaitannya sebetulnya pas pada saat El Nino, kekeringan, PUPR ya tentu melakukan kegiatan untuk menghindari terjadinya banjir ini, pas gitu kan. Nah itu salah satu yang dipantau juga oleh Pak Gubernur kemarin, pembangunan drainase di jalan provinsi, termasuk juga karena memang ada jalan yang harus diperbaiki, peningkatan jalan dari kabupaten ke provinsi itu juga dipantau. Nah, tentu kaitannya dengan El Nino ini ya pas saat musim kemarau dilakukan pembangunan, sehingga nanti kalau terjadi hujan tidak terjadi banjir gitu ya. Oke, fasilitasnya sudah ada ya, sudah dibangun sejak sekarang begitu ya Pak Kepala ya. Pak Kepala mungkin boleh sedikit di-spill ya, atau mungkin diinformasikan kepada pemirsa saat ini mungkin debit air yang mungkin berada di penampungan atau bendungan-bendungan yang ada di Provinsi Banten, apakah masih cukup aman Pak saat ini? Ya, kemarin kita koordinasi dengan BBWS C2, ya, BBWS C3 di kita. Jadi memang ada penurunan, ya, ada penurunan muka air itu kalau tidak salah satu hari itu 1 senti. Ini yang terukur. Tapi kalau misalnya terjadi hujan seperti kemarin di Bogor, di hulu ya, yang itu secara otomatis bisa menambah suplai air baku ke sungai, ini tentu bisa naik kembali. Artinya prediksi penurunan 1 senti per hari bisa jadi itu terbantahkan gitu ya. Tapi ini moderatnya, bahwa kalau tetap terjadi kekeringan, karena ini prediksi kan bukan hanya bulan ini, sampai September lah, prediksi ya, prediksi. Jadi tetap harus waspada. Dan ini kan harus disinkronkan, disinergikan dari mulai, terutama kalau yang membutuhkan air baku dari sungai itu kan pertanian misalnya ya, kemudian juga ada PDAM juga. Nah, tentu berbagi antara kepentingan untuk manusia dan juga berbagi untuk kepentingan tanaman gitu ya. Ini secara bijaksana. Kemudian juga Dinas Pertanian sudah menyampaikan, kan ada beberapa namanya musim tanam atau pola tanam, sehingga masyarakat pada saat terjadi kekeringan ini sudah panen raya. Nah, ini ada beberapa lokasi yang memang sudah panen gitu. Ada juga memang yang mungkin tidak melihat kapan hujan, kapan kemarau, ya menanam padi, kita lihat di lapangan kekeringan juga. Oke. Mudah-mudahan tidak terlalu signifikan. Amin, baik ya. Mudah-mudahan tidak terlalu signifikan, karena tadi seperti yang sudah Pak Kepala sampaikan bahwa El Nino yang akan terjadi di Provinsi Banten ini adalah hanya pada level rendah ke moderat ya, bukan yang ekstrim begitu. Jadi masyarakat juga jangan terlalu khawatir begitu ya, kurang lebih ya Pak Kepala. Terima kasih banyak Pak Kepala sudah membersamai kita. Terima kasih banyak, sukses selalu, sehat selalu untuk BPBD. Sama-sama, terima kasih. Ini biasanya kalau saat-saat seperti ini nih siaga sekali ya Pak ya. Ya, BPBD. kita selalu siaga. Setiap saat. Setiap saat. Baik, sebagai closing statement-nya barangkali Pak Kepala apa yang disampaikan kepada pemirsa dan juga masyarakat yang sedang menonton. Silakan. Selamat siang para pemirsa Sultan TV. Jadi pertama kita jangan juga panik terkait dengan adanya fenomena El Nino, karena memang ini siklus musim ya, yang kalau kita lihat terjadi 2015 yang lalu, kemudian 2019, dan sekarang 2023. Artinya kurang lebih mungkin 5 tahunan ya. Nah itu sudah mengalaminya, kita bisa belajar dari situ apa yang harus kita lakukan,
sehingga pada saat ini kita tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Amin. Ya. Baik, dan sekali lagi berbijaksana dalam menggunakan air, Ya. gitu ya, Pak Kepala Ya. ya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Sama-sama. Kepala, Bapak Siap. Nana Suryana. Selamat bertugas dan juga tentunya tidak hanya menjadi Ya. tugas dari BPBD, namun juga ini sekecil apapun gerakan dari masyarakat dan juga warga di Provinsi Banten, ini juga akan sangat mempengaruhi terkait dengan kita sama-sama menanggulangi dan juga menghadapi El Nino ya, yang terjadi saat ini. Bijak menggunakan air, tidak membuang sampah. Kemudian tadi kalau melakukan pembakaran sampah juga ini harus diperhatikan, jangan sampai kemudian ini akan terjadi bencana seperti misalnya kebakaran dan lain sebagainya yang tidak kita inginkan. Dan terima kasih pemirsa Sultan TV, tentunya nanti besok kami akan hadir kembali dengan pembahasan dan juga tema-tema menarik lainnya. Akhir kata, saya Delin Tawangi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.